take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Yamaha mulai bangkit. Fabio Quartararo raih podium perdana sejak 2023 di MotoGP Jerez 2025. MotoGP Jerez 2025 membawa angin segar untuk Yamaha, terutama Fabio Quartararo yang akhirnya kembali naik podium setelah penantian panjang. Balapan yang digelar di sirkuit Angel Nieto, Jerez, Spanyol, pada minggu kemarin, menjadi saksi kebangkitan monster energi Yamaha setelah sekian lama tertinggal dari dominasi Ducati dan KTM. Mengawali balapan dari pole position, Fabio Quartararo menunjukkan performa yang impresif sejak lampu start padam. Ia langsung melesat memimpin jalannya lomba, meninggalkan dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, di belakangnya. Quartararo seolah ingin membuktikan bahwa Yamaha masih bisa berbicara banyak di tengah era kekuatan motor-motor Eropa yang mendominasi dalam beberapa musim terakhir. Namun, di tengah persaingan ketat, keberuntungan tidak berpihak pada Marc Marquez. Pembalap asal Cervera itu, yang banyak diunggulkan untuk meraih kemenangan di kampung halamannya, justru harus mengakhiri balapan lebih awal. Ia terjatuh di beberapa lap awal setelah kehilangan grip ban depan saat mencoba menyalip Quartararo. Insiden ini membuat para pendukung Marc di tribun hanya bisa terpaku, sementara balapan tetap berlanjut tanpa sang idola. Tanpa tekanan dari Marc Marquez, pertarungan di depan berubah menjadi duel antara Quartararo dan Francesco Bagnaia. Namun, ancaman lain datang dari Alex Marquez, adik Marc, yang tampil luar biasa bersama Gresini Ducati. Perlahan tapi pasti, Alex mampu mengejar ketertinggalannya dan memberikan tekanan kepada dua pembalap terdepan. Memasuki paruh kedua balapan, kecepatan Alex Marquez tak terbendung. Dengan motor Ducati Desmosedici EP25 yang tampil prima di tikungan dan trek lurus Jerez, Alex sukses menyalip Bagnaia dan mulai membidik Quartararo. Meski Quartararo berusaha mempertahankan posisi terdepan dengan segala upaya, performa Ducati di bawah kendali Alex Marquez terlalu kuat untuk ditahan. Pada 5 lap terakhir, Alex akhirnya mengambil alih pimpinan lomba dari Quartararo. Fabio tidak menyerah begitu saja. Namun Yamaha YZR M1 miliknya terlihat sedikit kewalahan saat bersaing ketat di sektor-sektor cepat. Akhirnya, saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Alex Marquez sukses menjadi pemenang MotoGP Jerez 2025, diikuti Fabio Quartararo di posisi kedua, dan Francesco Bagnaia melengkapi podium di posisi ketiga. Meski gagal mempertahankan posisi pertama, raihan Quartararo ini tetap disambut meriah oleh tim Monster Energy Yamaha. Pasalnya, ini adalah podium pertama Fabio sejak MotoGP Indonesia 2023, sebuah pencapaian yang sekaligus menandai titik balik Yamaha di tengah persaingan sengit MotoGP musim ini. Usai balapan, Quartararo tampak sangat emosional. Dalam sesi wawancara, ia mengaku lega akhirnya bisa kembali bertarung di barisan depan setelah 2 musim yang penuh tantangan. Ini terasa seperti kemenangan. Setelah apa yang kami lalui selama ini, berdiri di podium rasanya luar biasa. Saya ingin berterima kasih kepada tim saya yang terus bekerja keras. Ini adalah awal yang baru untuk kami, ungkap Quartararo dengan mata berkaca-kaca. Manajer tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, juga memberikan apresiasi besar kepada Quartararo dan seluruh kru tim. Ia menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari perubahan besar yang dilakukan Yamaha pada motor YZR M1 2025. Termasuk pembaruan pada sasis dan aerodinamika yang kini membuat motor lebih kompetitif di berbagai jenis trek. Ini hasil kerja keras tanpa henti. Fabio menunjukkan bahwa dia tetap salah satu pembalap terbaik di grid. Kami tahu perjalanan masih panjang, tapi hasil ini memberikan motivasi besar untuk balapan-balapan berikutnya, ujar Meregali. Sementara itu, kemenangan Alex Marquez juga menjadi momen spesial bagi tim Gresini Racing. Setelah melalui beberapa musim dengan naik turun performa, Alex akhirnya mempersembahkan kemenangan pertamanya untuk musim ini, sekaligus memperkuat reputasi Gresini sebagai salah satu tim satelit terkuat di MotoGP. Kemenangan ini untuk seluruh tim saya. Kami terus percaya, terus bekerja keras, dan akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih untuk semuanya, kata Alex Marquez usai naik podium. Dengan balapan-balapan berikutnya yang masih panjang, musim ini dipastikan akan menghadirkan banyak kejutan.
MotoGP Jerez 2025 pun meninggalkan cerita manis bagi Yamaha dan Quartararo, serta menjadi pengingat bahwa dalam dunia balap, kebangkitan bisa datang kapan saja selama ada tekad dan kerja keras. Bagi para penggemar Yamaha, podium ini menjadi harapan baru bahwa era kejayaan tim biru bisa kembali bersinar di masa depan. Balapan selanjutnya akan digelar di sirkuit Le Mans, Prancis, rumah bagi Fabio Quartararo. Dengan modal podium di Jerez, tentu publik Prancis berharap El Diablo bisa kembali mengibarkan bendera negaranya di podium tertinggi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. MotoGP Spanyol 2025 di Circuito de Jerez, Angel Nieto pada Minggu malam WIB menghadirkan drama besar. Fabio Quartararo akhirnya kembali ke podium setelah sekian lama, finish di posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez mengalami nasib sial, crash di awal balapan yang dinilai banyak pihak sebagai karma atas insiden sebelumnya di sprint race. Balapan dimulai dengan Fabio Quartararo start dari posisi pole. Rider Monster Energy Yamaha itu tampil impresif sepanjang sesi kualifikasi, menempatkan dirinya di depan dua pembalap Ducati, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Tensi panas sudah terasa sejak awal, mengingat insiden antara Quartararo dan Marquez pada sprint race sehari sebelumnya, di mana tekanan keras dari Marquez menyebabkan Quartararo jatuh dan gagal finish. Begitu lampu start padam, Quartararo melesat mempertahankan posisi terdepan. Di belakangnya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia langsung bersaing ketat untuk mengejar. Persaingan ini tak hanya keras, tetapi juga berbahaya. Marquez dan Bagnaia beberapa kali bertukar posisi, bahkan sempat bersenggolan di tikungan tajam, memperlihatkan betapa panasnya pertarungan di antara dua juara dunia ini. Namun, drama besar terjadi di putaran keempat. Saat mencoba melakukan manuver agresif di tikungan 8, Marquez kehilangan kendali motornya. Ia tergelincir dan terjatuh, membuat penonton di Jerez terhenyak. Meski mencoba melanjutkan balapan, peluang Marquez untuk meraih hasil maksimal praktis sirna. Kecelakaan ini langsung memicu reaksi dari para pengamat dan fans. Banyak yang menyebut insiden ini sebagai karma atas perilaku Marquez pada sprint race, di mana ia dinilai terlalu agresif terhadap Quartararo. Kini, Marquez harus menelan pil pahit atas tindakannya sendiri. Dengan absennya Marquez dari persaingan di depan, jalan terbuka bagi Alex Marquez, adik Marc, untuk menyerang. Alex, yang tampil solid sejak awal, langsung menyalip Bagnaia di putaran yang sama dan mulai memburu Quartararo. Fabio sempat bertahan hingga lap ke-11, namun akhirnya harus mengakui keunggulan Alex yang tampil lebih cepat dan konsisten. Setelah menyalip Quartararo, Alex Marquez tidak lagi terkejar. Pembalap Gresini Racing itu melaju mulus di depan, membuka jarak sedikit demi sedikit, sementara Quartararo fokus mempertahankan posisi dari tekanan Bagnaia di belakangnya. Bagnaia sendiri mengalami masalah dengan ban depannya, membuatnya kesulitan mempertahankan kecepatan ideal. Akibatnya, ia tidak mampu mengejar Quartararo dan harus puas finish di posisi ketiga. Bagi Fabio Quartararo, podium kedua ini terasa sangat manis. Setelah melewati serangkaian balapan sulit di awal musim, termasuk masalah teknis dan performa motor Yamaha yang tertinggal dibanding Ducati dan KTM, hasil ini menjadi titik balik penting. Wajah Quartararo berseri-seri saat naik podium, menunjukkan betapa berharganya hasil ini baginya dan tim Yamaha. Sementara itu, Marc Marquez, yang sempat kembali ke lintasan setelah crash, akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-12. Ia mengumpulkan 4 poin, namun jelas jauh dari harapannya saat start dari barisan depan. Usai balapan, Marquez tidak banyak berbicara, hanya mengakui bahwa ia melakukan kesalahan saat terlalu memaksa di tikungan. Balapan ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari bos Dorna, Carmelo Ezpeleta. Dalam wawancara usai lomba, Ezpeleta menyebut MotoGP Spanyol 2025 sebagai salah satu balapan paling seru setelah 5 seri musim ini. Ini adalah balapan yang luar biasa. Ada drama, ada ketegangan, ada pertarungan hebat. Inilah yang membuat MotoGP begitu spesial.
Penonton di Jerez mendapatkan suguhan luar biasa hari ini, kata Espeleta dengan senyum lebar. Kemenangan Alex Marquez di Jerez ini juga semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pembalap yang layak diperhitungkan musim ini. Dengan performa konsisten dan mentalitas kuat, Alex kini mulai menempatkan dirinya sebagai ancaman serius dalam perburuan gelar dunia 2025. Klasemen sementara MotoGP 2025 pun semakin ketat. Marc Marquez, yang berharap bisa mengambil keuntungan dari balapan ini, malah tertahan dan harus bekerja keras di seri-seri berikutnya. MotoGP selanjutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis, 2 pekan dari sekarang. Fabio Quartararo tentu berharap bisa kembali tampil kompetitif di kandangnya sendiri, sementara Marc Marquez dituntut untuk bangkit dari keterpurukan jika ingin menjaga peluang juara musim ini tetap hidup. Balapan di Jerez ini sekali lagi membuktikan bahwa dalam MotoGP, segalanya bisa terjadi. Dari pertarungan sengit, drama jatuh, hingga kisah comeback mengesankan, semua tersaji dalam satu malam yang tak akan dilupakan para pecinta balap motor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Insiden crash Fabio Quartararo jadi sorotan, Marc Marquez dinyatakan tak bersalah, tetap rajai sprint race MotoGP Jerez 2025. Sprint race MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez, Sabtu 26 April malam WIB, menjadi panggung penuh drama yang menyita perhatian dunia balap motor. Selain pertunjukan dominasi Marc Marquez yang kembali keluar sebagai pemenang, insiden jatuhnya Fabio Quartararo menjadi salah satu momen yang paling disorot. Nasib apes menimpa Fabio Quartararo, peraih pole position, yang harus mengakhiri balapan lebih cepat akibat kecelakaan. Insiden ini sempat menimbulkan kontroversi karena banyak yang menuding Marc Marquez sebagai biang kerok atas crash tersebut. Namun, hasil investigasi resmi dari Race Direction akhirnya membersihkan nama Marquez dari segala tuduhan. Investigasi menyimpulkan bahwa Marquez memang memberikan tekanan dengan aksi late braking agresif, namun tidak ada kontak sedikit pun yang terjadi antara kedua pembalap. Sejak lampu start padam, duel sengit langsung tersaji di barisan terdepan. Marc Marquez yang start dari posisi kedua langsung tancap gas dan sempat melewati Quartararo sesaat setelah start. Namun, Quartararo menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap pole sitter. Dengan manuver cepat dan presisi, ia merebut kembali posisi pertama di tikungan awal dan memimpin jalannya balapan. Di belakang mereka, Alex Marquez menyusul dengan sigap di posisi ketiga, diikuti oleh Francesco Bagnaia di urutan keempat. Para penggemar di Jerez langsung disuguhi aksi balap penuh ketegangan sejak awal lap pertama. Namun, belum genap satu lap penuh, Marc Marquez mulai meningkatkan tekanannya. Dia terus menempel ketat Quartararo, mencari celah untuk menyalip. Pada awal lap kedua, Marc melakukan late braking tajam di tikungan ke-6, sebuah upaya penuh risiko untuk mengambil alih posisi. Dalam momen itu, tekanan dari Marquez tampaknya terlalu besar bagi Quartararo. Tanpa ada kontak fisik, Quartararo kehilangan keseimbangan dan motornya terlempar ke gravel. Pembalap Yamaha itu harus mengakhiri sprint race dengan tangan kosong, sebuah pukulan berat bagi tim yang sangat berharap pada hasil bagus di Jerez. Kecelakaan ini segera memicu perdebatan. Banyak pihak, termasuk beberapa pengamat balap, sempat menyebutkan bahwa manuver agresif Marc Marquez menjadi penyebab utama jatuhnya Quartararo. Sorotan media pun langsung tertuju pada Marquez, yang dianggap terlalu nekat. Namun, Race Direction bergerak cepat untuk mengusut insiden ini. Berdasarkan analisis data telemetri, video rekaman, dan saksi dari berbagai sudut pandang, dipastikan bahwa tidak ada kontak antara Marquez dan Quartararo. Marquez hanya melakukan aksi late braking yang sangat agresif, namun tetap dalam batas regulasi MotoGP. Marc Marquez melakukan tekanan pada Fabio Quartararo lewat pengereman dalam di tikungan, namun tidak ada insiden kontak. Ini adalah bagian dari balapan. Tidak ada pelanggaran, demikian pernyataan resmi dari Race Direction. Dengan begitu, Marquez dinyatakan bersih dan berhak mempertahankan kemenangannya di sprint race Jerez. Setelah insiden itu, Marc Marquez dengan mulus mengambil alih pimpinan balapan. Dengan laju yang stabil dan agresif,
Ia perlahan membangun jarak lebih dari 1 detik dari adiknya, Alex Marquez, yang terus mengejar di posisi kedua. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga harus menjaga konsentrasinya dari tekanan Franco Morbidelli yang tampil impresif. Fermin Aldeguer melengkapi posisi 5 besar dengan performa solid. Marc Marquez sendiri tampil tanpa celah sepanjang balapan 12 lap ini. Seakan tak terpengaruh oleh drama di belakangnya, Marquez mengukir waktu konsisten di tiap lap dan tak memberikan celah bagi para rival untuk mendekat. Pada akhirnya, Marc Marquez melintasi garis finish sebagai pemenang, unggul 1,139 detik dari Alex Marquez di posisi kedua. Francesco Bagnaia mengamankan posisi ketiga untuk melengkapi podium Ducati. Kemenangan ini semakin menegaskan dominasi Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025. Dengan hasil ini, Marquez sukses memenangkan 5 sprint race berturut-turut musim ini, rekor sempurna yang membuatnya kokoh di puncak klasemen sprint race. Balapan yang luar biasa untuk saya dan tim, ujar Marc usai balapan. Saya mendorong maksimal di awal untuk menekan Fabio, dan sayangnya dia jatuh, tapi itu bagian dari balapan. Saya fokus ke ritme saya sendiri setelah itu. Alex Marquez pun mengungkapkan rasa puasnya. Podium kedua, apalagi di belakang kakak saya, rasanya luar biasa. Kami terus berkembang dan ini modal bagus untuk race utama besok, katanya. Bagnaia, meski kecewa gagal lebih kompetitif, tetap mengambil sisi positif. Kami kurang agresif di awal. Fokus saya sekarang untuk memperbaiki performa di race penuh. Dengan dominasi di sprint race sejauh ini, Marc Marquez tampaknya mengirim sinyal kuat bahwa era barunya di Ducati benar-benar sudah dimulai. Konsistensi, agresivitas, dan ketenangan dalam tekanan menjadikannya sosok yang sangat sulit dikalahkan. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,